Shalom, kembali lagi bersama Teacher Vero. Untuk pertemuan kali ini, kita masuk bab 4, berjudul Membangun Budaya Literasi dengan Mencintai Buku Fiksi. Oke anak-anak teacher, dipersiapkan bukunya ya. Sebelum masuk materi ini, kita harus mengenal dulu apa itu literasi. Literasi adalah istilah umum yang merujuk pada kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, berbicara, menghitung, juga memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam dunia literasi didentik dengan sebuah buku, di mana menjadikan segala jenis tulisan untuk banyak keperluan. Buku dapat menjadi sumber informasi, pengetahuan, dan kebutuhan pelajaran. Dan buku juga terdiri dari beragam jenis sesuai dengan keperluannya. Informasi dalam sebuah buku juga itu beragam. Buku terdapat dua jenis, yaitu buku fiksi dan buku non-fiksi. Baik anak-anak teacher, lalu buku apa saja yang pernah kamu baca? Pasti buku fiksi dan non-fiksi sudah pernah kamu baca, bukan? Ayo anak-anak teacher, diperhatikan buku ini. Jenis buku apakah ini? Benar, itu adalah jenis buku fiksi. Dan perhatikan lagi. Jenis buku apakah ini? Benar, itu adalah jenis buku non-fiksi. Buku fiksi terdiri dari novel, cerpen, dongeng, drama, dan puisi. Sedangkan buku non-fiksi yaitu buku yang berisi pembelajaran dan pengetahuan. Baik anak-anak teacher, di sini ada pengertian buku fiksi. Buku fiksi merupakan buku yang menyajikan kejadian atau peristiwa kehidupan berdasarkan rekayasa imajinasi sang pengarang. Ide atau gagasan sang pengarang bisa saja bersumber dari fakta dalam kehidupan sehari-hari. Namun, fakta tersebut telah diolah dan dikembangkan lebih lanjut berdasarkan kemampuan imajinasi sang pengarang. Meskipun kisah yang disajikan dalam buku fiksi tersebut kejadiannya yang sebenarnya, buku fiksi tetap menyajikan peristiwa atau kejadian berdasarkan rekaan si pengarang. Buku-buku seperti itu yaitu cerita anak, dongeng, novel, cerita pendek atau cerpen, fabel, atau buku-buku drama lainnya. Baik anak-anak teacher, yang kedua ada buku non-fiksi. Buku non-fiksi, buku yang dituliskan berdasarkan kenyataan, fakta atau realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Buku ini merupakan karya penulis yang di dalamnya terdapat sesuatu yang nyata. Apa yang dituliskan memang sudah terjadi, seperti buku pembelajaran, kamus, dan berhubungan dengan pembelajaran itu termasuk ke dalam buku non-fiksi. Anak-anak teacher, di sini ada ciri-ciri dari buku fiksi. 1. Sifatnya imajinasi. 2. Penulisannya menggunakan gaya bahasa. 3. Sifat kata sebagian besar adalah konotatif. 4. Mengedepankan emosi bukan logika. Baik anak-anak teacher, berikut adalah penjelasan dari ciri-ciri buku fiksi. 1. Sifatnya imajinasi. Merupakan penggambaran kehidupan pada karangan fiksi disasarkan pada imajinasi penulis. Tokoh dalam cerita fiksi sebagian besar lahir dari kemampuan imajinasi si penulis, sehingga dalam kehidupan nyata kita tidak mungkin menemukan tokoh-tokoh yang ditulisnya. Yang kedua, penulisannya menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan pemilihan atau penggunaan kata yang digunakan dalam karangan fiksi. Ketiga, sifat kata sebagian besar adalah konotatif, merupakan kata yang digunakan dalam menulis karangan fiksi mengandung makna yang tidak sebenarnya. Dengan demikian, pesan yang disampaikan oleh si penulis tidak disampaikan secara langsung dan tersamarkan. Yang keempat, mengedepankan emosi bukan logika.
Berikut adalah unsur-unsur buku fiksi. 1. Sampul buku. 2. Pokok bab buku. 3. Judul bab atau opsional merupakan mana suka, artinya boleh ada, boleh tidak. Yang keempat, tokoh dan penokohan. Yang kelima, tema cerita. Yang keenam, bahasa yang digunakan. Dan yang ketujuh, penyajian alur pada cerita. Baik anak-anak teacher, sekarang kita perhatikan unsur buku fiksi dibangun oleh dua unsur. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun teks fiksi dari dalam atau dari fiksi itu sendiri. Sedangkan yang kedua, unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang mempengaruhi daya tarik cerita dari luar cerita itu sendiri. Anak-anak teacher, unsur intrinsik. Berbicara dengan unsur intrinsik tidak asing lagi bagi kalian, karena pada pembahasan sebelumnya, yaitu pada pembahasan bab 3 mengenai materi cerpen, kita sudah bahas unsur intrinsiknya, dan itu termasuk ke dalam buku fiksi. Unsur-unsur intrinsik. 1. Tema, yaitu pokok persoalan yang menjadi dasar atau inti cerita fiksi. Yang kedua, alur atau jalinan peristiwa yang membangun cerita. 3. Amanat atau pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Yang keempat, sudut pandang atau posisi pengarang dalam cerita. Yang kelima, keterangan tempat, waktu, dan suasana yang digunakan dalam cerita. Yang keenam, tokoh atau para pelaku dalam cerita. Yang ketujuh, gaya bahasa atau cara pengarang dalam menyajikan cerita, khususnya yang terkait dengan penggunaan bahasa pada buku fiksi. Sedangkan unsur ekstrinsik atau daya tarik dari luar cerita itu sendiri terdapat 5. Yang pertama, latar belakang pengarang. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, keadaan sosial. Yang keempat, keadaan budaya. Dan yang kelima, keadaan politik. Nah, anak-anak teacher, dari pembelajaran kita, teacher akan berikan tugas yaitu mencari tahu buku apa saja yang kamu punya. Lalu kamu buat 5 buku fiksi dan 5 buku non-fiksi. Lalu dibuat identitas bukunya, apa yang menjadi judul buku itu, siapa penulisnya, siapa penerbitnya, dan cetakan tahun berapa, dan tebalnya berapa halaman. Dikerjakan di buku latihan dan ditulis dengan rapi, dibuat dalam tabel ya, tabel buku fiksi dan tabel buku non-fiksi supaya rapi. Oke anak-anak teacher, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.